Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya pemerintah kan programnya banyak banget buat mengatasi kemiskinan, tapi kok kayaknya di banyak daerah angkanya susah banget turunnya? Nah, kali ini kita mau bedah lebih dalam, bukan soal programnya apa aja, tapi soal siapa sih yang seharusnya mengatur semuanya di belakang layar. Yuk kita mulai. Coba deh lihat data ini. Garis yang di atas itu, yang hijau, itu Sumba Timur. Angkanya konsisten jauh di atas rata-rata provinsi, apalagi nasional. Ini bukan sekedar angka loh, ini nunjukin ada tantangan yang sistemik, yang akarnya dalam. Ini kan bikin kita mikir ya, jangan-jangan masalahnya bukan karena kurang program, tapi karena koordinasinya yang belum pas. Jadi pertanyaannya sebetulnya simple. Programnya kan banyak banget tuh. Ada bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, bangun ini, itu. Tapi kok progresnya terasa lambat banget? Nah, ini yang membawa kita dari sekedar melihat apa masalahnya ke pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa ini bisa terjadi? Buat menjawabnya, coba kita bayangin penanggulangan kemiskinan ini kayak sebuah orkestra besar. Nah, kita perlu cari tahu siapa sih yang seharusnya jadi konduktor atau dirigennya. Disinilah kita bakal nemuin beberapa paradoks yang menarik banget. Oke, secara di atas kertas, konduktornya itu ada dua institusi kunci, Bapeda dan TKPKD. Tugas mereka lah yang memastikan semua program dari berbagai dinas itu sinkron, nyambung, dan tepat sasaran. Mereka ini arsiteknya lah. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi di lapangan ceritanya ternyata nggak sesederhana itu. Nah, ini dia paradoks yang pertama, dan ini krusial banget. Bapeda sama TKPKD itu yang pegang rencana induknya, blueprintnya. Tapi yang pegang duit dan yang kerja di lapangan itu puluhan dinas atau OPD yang beda-beda. Akibatnya, sering banget muncul yang namanya ego sektoral. Tiap dinas jalan sendiri-sendiri. Ibarat orkestra, semua main musiknya masing-masing, nggak ngeliatin dirijennya. Lanjut ke paradoks kedua, ini soal duit. Coba lihat diagram ini deh. Ternyata, sekitar 91% anggaran daerah itu datangnya dari transferan pusat. Yang asli dari daerah itu sendiri, PAD-nya cuma 9%. Artinya apa? Artinya, ruang gerak daerah buat bikin program inovatif yang benar-benar pas sama kondisi lokal jadi sempit banget. Ujung-ujungnya, lebih banyak jadi pelaksana program dari pusat aja. Terus, paradoks ketiga, ini nggak kalah penting, data. Harusnya sih, idealnya alur data itu rapih banget. Data dari pusat, turun ke provinsi, lanjut ke kabupaten. Jadi semua pihak pakai acuan yang sama persis. Logis banget kan? Tapi kenyataannya, ya, ego sektoral yang tadi kita bahas itu ternyata nular juga ke data. Dinas A pakai data X, Dinas B pakai data Y. Hasilnya, udah bisa ditebak. Programnya jadi sering salah sasaran. Bantuan yang harusnya ke yang paling butuh, malah nyasar ke tempat lain. Sayang banget kan, sumber dayanya jadi kebuang-buang. Oke. Kita udah bedah 3 paradoks utamanya. Soal wewenang, soal duit, dan soal data. Sekarang, jangan pusing dulu, kita masuk ke bagian solusinya. Gimana sih caranya mecahin kebuntuan ini? Ternyata, ada kerangka kerja yang jelas buat itu. Jadi ada 4 jurus jitu nih buat ngembaliin si dirijen ke panggungnya. Pertama, perkuat konvergensi. Jadi semua dinas punya target atau KPI yang sama, biar kompak. Kedua, anggarannya diatur ulang, fokus ke program yang beneran nendang hasilnya. Ketiga, ini wajib banget, semua harus pakai satu data tunggal. Kekuatannya kayak apa? Nanti kita lihat. Dan keempat, optimalkan kolaborasi bareng-bareng. Nah, kita dalami sedikit soal yang keempat ini, yang sering disebut model pentahelix. Model pentahelix ini intinya adalah gotong royong modern. Bapeda dan TKPKD nggak kerja sendirian, tapi ngajak 5 elemen kunci buat bersinergi. Ada pemerintah sebagai komandonya, akademisi buat risetnya, dunia usaha lewat CSR, komunitas dan desa lewat dana desa, plus ada LSM dan media sebagai mitra strategis dan pengawas. Ini bukan cuma soal nyari dana tambahan, tapi soal membangun ekosistem biar semua pihak gerak bareng, gak tumpang tindih, dan setiap rupiah yang keluar, dampaknya maksimal. Oke, teorinya kan udah, sekarang gimana prakteknya di dunia nyata? Nah, kita coba intip langsung contoh kasus dari Kabupaten Sumba Timur. Nah, ini dia Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur. Ingat kan data di awal tadi? Tantangannya emang besar di sini. Tapi, justru mereka jadi contoh gimana perencanaan yang terstruktur itu bisa mulai ngebongkar paradoks-paradoks yang kita bahas tadi. Dan ini dia, ini bukti nyata kekuatan dari solusi nomor 3, satu data tunggal. Keren banget kan? Peta ini nunjukin dengan jelas titik-titik lokasi rumah tangga paling miskin, atau istilahnya desil 1. Kalau datanya udah presisi begini, intervensi pemerintah bisa setajam laser. Mau bangun jalan, mau kasih bantuan sosial, program kesehatan, semua bisa diarahkan tepat ke kantong-kantong kemiskinan ini. Gak ada lagi ceritanya sumber daya yang terbuang sia-sia.
Oke, jadi apa yang bisa kita tarik dari semua ini? Kalau mau disimpulkan dalam satu kata kunci yang merangkum jalan ke depan, kata itu adalah sinergi. Kutipan dari dokumen perencanaan Sumba Timur ini benar-benar merangkum semuanya. Duit yang terbatas itu bukan halangan, tapi justru jadi tantangan yang harus dijawab pakai sinergi, kolaborasi, dan kerja keras. Ini soal pergeseran pola pikir, dan ini krusial banget. Jadi, poin utamanya begini, keberhasilan pengentasan kemiskinan itu nggak diukur dari seberapa banyak jumlah programnya, tapi dari seberapa efektif Bapeda dan TKPKD bisa jadi dirijen untuk orkestra pembangunan ini. Kuncinya ada pada sinergi di tingkat kabupaten, dan juga sinergi antara kabupaten dengan provinsi, biar kebijakan dan sumber daya ngalir lancar tanpa hambatan. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, bagaimana ya caranya daerah kita masing-masing bisa memecah paradoks-paradoks ini dan membangun orkestra yang harmonis untuk masa depan yang lebih baik? Terima kasih sudah menyimak.